Asal-usul Kabupaten Grobogan. Grobogan adalah nama salah satu kabupaten di Provinsi Jawa Tengah. Secara geografis, wilayah Grobogan berada di lembah yang diapit oleh dua pegunungan kapur, yaitu Pegunungan Kendeng di bagian selatan dan Pegunungan Kapur di utara di bagian utara. Kabupaten terluas kedua di Jawa Tengah ini memiliki moto Kembuling Cipto Hangroso Jati, yang artinya bersatunya kehendak dengan yang agung, membutuhkan rasa sejati hidup dalam kesucian. Adapun semboyan dari kabupaten ini yaitu Grobogan bersemi, bersih, sehat, mantap, dan indah. Setidaknya ada dua versi sejarah yang saya temukan berkaitan dengan asal-usul nama Grobogan. Meski demikian, kedua versi berikut ternyata memiliki alur sejarah dan kesimpulan yang sama. Hanya saja tokoh-tokoh di dalamnya yang berbeda. Versi pertama mengatakan bahwa asal-usul nama Grobogan berawal dari suatu peristiwa yang terjadi saat pasukan Kesultanan Demak di bawah pimpinan Sunan Ngundung dan Sunan Kudus menyerbu pusat kerajaan Majapahit. Serangan tersebut berakhir dengan kemenangan di pihak pasukan Demak, sehingga kerajaan Majapahit pun akhirnya runtuh. Ketika Sunan Ngundung masuk ke dalam istana Majapahit, ia menemukan banyak benda-benda pusaka yang ditinggalkan. Benda-benda itu pun kemudian dikumpulkan dan dimasukkan ke dalam sebuah gerobak. Gerobak adalah sebuah wadah atau tempat untuk menyimpan berbagai benda seperti senjata atau barang pusaka, wayang, perhiasan, dan sebagainya. Benda-benda pusaka yang dimasukkan ke dalam gerobak ini kemudian sebagai barang boyongan menuju ke Demak. Namun dalam perjalanan kembali ke Demak, gerobak tersebut tertinggal di suatu tempat karena sesuatu sebab. Karena peristiwa tersebut sangat mengesankan hati Sunan Ngundung, maka sebagai kenangan, tempat tersebut kemudian diberi nama Grobogan, yaitu tempat gerobak tertinggal. Sedangkan versi kedua mengenai asal-usul nama Grobogan dapat ditelusuri dari peristiwa saat Sunan Kalijogo membawa benda-benda pusaka warisan dari Prabu Brawijaya VII, Raja Majapahit yang kekuasaannya diruntuhkan oleh Raden Patah, Sultan Demak Bintoro. Benda-benda pusaka tersebut diangkut dalam beberapa wadah gerobak. Saat dalam perjalanan kembali ke Demak, rombongan Sunan Kalijogo dihadang oleh gerombolan perampok Bango Mampang, penguasa Pegunungan Kendeng bagian barat. Gerobak-gerobak yang berisi benda-benda pusaka itu pun hendak diminta secara paksa oleh gerombolan perampok itu. Dengan sifat arifnya, Sunan Kalijogo mempersilahkan mereka untuk memilih satu dari beberapa gerobak itu. Setelah memilih gerobak yang terbesar dan terberat menurut ukuran mereka, Bango Mampang pun memperbolehkan Sunan Kalijogo dan para punggawanya untuk melanjutkan perjalanan. Begitu gerobak hasil rampasan itu dibuka, ternyata gerobak terberat yang mereka pilih itu kosong belaka. Bango Mampang pun menjadi marah besar. Ia tinggalkan gerobak kosong itu dan ia meminta kembali gerobak lain yang lebih berat. Setelah diberikan, kali ini ia dan anak buahnya tak kuasa mengangkatnya. Merasa dipermainkan, Bango Mampang kalap dan tidak terkendali lagi. Dibabatnya Sunan Kalijogo dengan pedang dan seluruh rasa marah bencinya. Namun berkali-kali ia mencoba melukai Sunan Kalijogo, ia tetap tidak bisa dan justru semakin terpuruk. Pada akhirnya terjadilah kesepakatan perdamaian antara Sunan Kalijogo dan kelompok Bango Mampang. Mereka pun akhirnya melanjutkan perjalanan masing-masing. Tatkala rombongan Sunan Kalijogo telah sampai di Demak Bintoro, teringatlah oleh anak buah Sunan Kalijogo akan gerobak kosong yang tertinggal di daerah Kendeng itu. Sunan Kalijogo pun mengatakan agar gerobak kosong itu dibiarkan saja sebagai peringatan bagi anak cucu. Dari gerobak yang tertinggal inilah maka lahir nama Grobogan. Sejarah wilayah Grobogan telah dikenal sejak masa Kerajaan Mataram kuno. Daerah ini pernah menjadi pusat Kerajaan Mataram dengan ibu kota di Medang Kamulan atau Semedang
Purwocarito atau Purwodadi. Salah satu kisah terkenal berkaitan dengan tempat ini adalah cerita tentang Aji Soko. Pusat kerajaan ini kemudian berpindah ke sekitar kota Prambanan dengan sebutan Medangi Bumi Mataram atau Medang Mati Watu atau Medangi Poh Pitu atau Medangri Amratipuro. Pada masa kerajaan Medang dan Kawiban, daerah Grobogan merupakan daerah yang penting bagi kerajaan tersebut. Sementara pada masa kerajaan Majapahit, Demak dan Pajang, daerah Grobogan selalu dikaitkan dengan cerita rakyat Ki Ageng Selo, Ki Ageng Tarub dan Bondan Kejawan. Pada masa kerajaan Mataram Islam, daerah Grobogan termasuk daerah Monconegoro dan pernah menjadi wilayah koordinatif Bupati Nayaka Ponorogo, Adipati Suro Diningrat. Dalam masa Perang Wadanan dan Perang Mangkubumen, daerah Grobogan merupakan daerah basis kekuatan Pangeran Prangwedana, Raden Mas Said dan Pangeran Mangkubumi. Berikut adalah beberapa versi sejarah asal-usul Grobogan. Yang Grobogan menjadi nama kabupaten, sedangkan Purwodadi menjadi nama kota. Yang lebih terkenalnya adalah nama kota Purwodadi. Sejarah berikut dikutip dari beberapa sumber, dari Wikipedia, kemudian dari grobogan.go.id dan balaibudaya.org.